Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan salam sejahtera. Kembali lagi bersama kami, saya Ahmad Fakhruddin Sanani dengan teman saya Dimas Rifalullah akan mereview materi bab yang diberikan oleh Bapak Doni selaku dosen mata kuliah manajemen operasional, yang mana nantinya karena ini posisi pandemi COVID-19, nantinya video kami bersama teman saya akan berada di tempat yang berbeda. Untuk materi yang pertama yaitu untuk analisis pemasaran, yang mana perlu digarisbawahi sebagai dasar, pasar adalah suatu tempat bertemunya konsumen dan juga produsen untuk melakukan proses jual beli. Dan tujuan untuk analisis pasar sendiri yaitu untuk memposisikan suatu volume yang mana akan menjadi suatu plot-plot yang akan menjadi target dari suatu perusahaan, di mana tujuannya yaitu untuk menganalisis sebesar mana sih, selebar mana sih nanti kapasitas posisi perusahaan berada di lingkup pasar tersebut. Yaitu untuk permintaan pasar, yaitu permintaan pasar adalah suatu volume ya yang mana nantinya akan dijadikan oleh konsumen untuk suatu permintaan kepada produsen. Jadi kita sebagai pengusaha atau perusahaan akan bersiap untuk merumuskan yaitu sejauh mana dari permintaan konsumen tersebut. Untuk kegiatan analisis pasar yaitu ada dua, analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Secara kita ketahui bersama, untuk memasuki kesempatan pasar yaitu melakukan analisis tren, yang mana trennya nanti akan kita lihat bersama-sama di lapangan. Sejauh mana sih konsumen itu membutuhkan suatu produk yang akan kita pasarkan. Sejauh mana sih suatu konsumen itu menginginkan produk yang akan kita pasarkan. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi bab analisis pasar. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama khususnya bagi saya sendiri. Untuk video selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Dimas Rio. Fadilullah, waktu dan tempat untuk Mas Dimas saya persilakan untuk melanjutkan video dari bab selanjutnya. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Baik, akan saya lanjutkan untuk aspek teknis produksi, teknologi, dan keuangan. Baik, aspek teknis proyek. Beberapa pertanyaan utama mengenai aspek teknis, yaitu lokasi, skala operasi, kriteria pemilihan mesin dan equipment utama, proses produksi dan layout pabrik, jenis teknologi, lokasi proyek, variabel utama, primer, pemilihan lokasi proyek, ketersediaan bahan baku dan bahan mentah, letak pasar yang dituju, tenaga listrik dan air, suplai tenaga kerja, fasilitas dan transportasi. Untuk variabel sekunder, hukum dan peraturan yang berlaku, iklim, keadaan tanah, sikap masyarakat setempat atau adat istiadat, rencana masa depan dan perusahaan. Jumlah produksi adalah jumlah produk yang harusnya diproduksi untuk mencapai keuntungan yang optimal. Faktor dalam penentuan luas produksi. Yang pertama, batas permintaan. 2. Kapasitas mesin. Dan yang ketiga, jumlah dan kemampuan tenaga kerja, kemampuan finansial dan manajemen. Yang terakhir, kemungkinan adanya perubahan teknologi. Untuk layout merupakan keseluruhan proses penentuan bentuk dan penempatan fasilitas-fasilitas yang dimiliki suatu perusahaan. Ada dua tipe utama layout
dari pabrik, yaitu layout fungsional atau layout proses dan layout produk atau layout garis. Kriteria untuk evaluasi layout yang pertama adanya konsistensi dengan teknologi produksi dan adanya arus produk dalam proses yang lancar dari proses satu ke proses lain. Yang ketiga, penggunaan ruang yang optimal. Yang keempat, mudah melakukan penyesuaian maupun untuk ekspansi. Yang terakhir, meminimasi biaya produksi dan jaminan keselamatan kerja. Untuk pemilihan jenis teknologi dan equipment, patokan umum dalam pemilihan teknologi adalah seberapa jauh derajat mekanisasi diinginkan dan manfaat ekonomi yang diharapkan. Yang pertama, kriteria yang lain, ketetapan jenis teknologi yang dipilih dengan bahan mentah yang digunakan untuk keberhasilan penggunaan jenis teknologi tersebut di tempat lain, kemampuan tenaga kerja, kemungkinan adanya teknologi lanjut. Alat analisis aspek teknis. Penentuan lokasi pabrik. Alat analisis yaitu metode kualitatif, penilaian alternatif lokasi, metode transportasi, metode analisa biaya. Lanjut, penentuan luas produksi. Pendekatan konsep marginal cost dan marginal revenue. Pada pendekatan ini, luas produksi optimal tercapai pada saat marginal cost dengan marginal revenue. Yang kedua, pendekatan break-even point. Luas produksi terletak pada luas produksi yang pada saat itu perusahaan tidak mengalami laba atau rugi. Yang ketiga, metode linear programming. Metode ini digunakan jika produk yang dihasilkan lebih dari satu jenis. Oke, yang terakhir, layout pabrik. Di samping dua model layout utama, terdapat dua model layout lain, yaitu layout kelompok atau group layout, memindahkan area dan kelompok mesin yang memproduksi keluarga komponen yang membutuhkan proses sejenis. Untuk layout posisi tetap, fixed position layout, yaitu meletakkan dalam suatu tempat yang tetap dari produk yang hendak dibuat dan alat serta komponen lain yang diperlukan untuk proses produksi di bawah ketetapan proses produksi tersebut dan sama sekali tidak pernah memindahkan tiga barang dalam proses. Demikian untuk presentasi kelompok kami. Saya Dimas Rio Khalilullah dan rekan saya Ahmad Farudin Fanani. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di YouTube kita. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.